Salam, kita kembali mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu hari Jumat di tanggal 26 Juli 2024. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di dalam surga, atas kasih-Mu dalam kehidupan kami, yang memberikan kepada kami kesehatan dan mengingatkan kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu dan memahami, mengerti, dan dapat kami lakukan firman itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini menjadi renungan kita untuk menjalani hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, sebelum melanggar perintah Tuhan, Adam dan Hawa hidup dalam taman Eden. Relasi antara mereka baik. Demikian juga hubungan mereka dengan Allah sangatlah mesra. Tapi apa yang terjadi setelah ular berhasil menggoda, mengelabui mereka? Dan dikatakan Adam dan Hawa sama-sama memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Seketika juga kita lihat hidup mereka berubah, mengubah seluruh suasana dan nasib kehidupan mereka. Sekaligus runtuhlah relasi harmoni yang terbangun selama ini. Bapak Ibu, sedangkan gantinya adalah sebuah perilaku yang sangat saling menyalahkan di antara Adam, Hawa, dan ular. Tapi pihak tidak ada yang mengakui kesalahan dirinya. Selain itu, pelanggaran itu melahirkan rasa malu dan takut pada Adam dan Hawa. Takut dan malu atas keberadaan Allah. Mereka menutupi ketelanjangan tubuh mereka. Dalam diri mereka dibalut ketakutan berjumpa dengan Tuhan. Mereka menghindar dan bersembunyi. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Namun jangan karena malu dan takut lari dan bersembunyi dari Tuhan. Karena itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Allah, seharusnya kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mohon ampun di hadapan Allah, sehingga Allah akan mengampuni kita. Tetapi di sini kita lihat Adam dan Hawa, mereka melakukan kesalahan, malah mereka bersembunyi. Hal itu membuat mereka memperburuk keadaan. Ada banyak contoh kalau kita lihat, karena pelanggaran yang dilakukannya, kemudian didorong rasa malu meninggalkan Allah dan persekutuan. Kita mengerti perasaan malu demikian, namun bukan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Justru yang paling tepat adalah kita harus datang kepada Allah, mengaku dan memohon kekuatan agar dimampukan tidak melakukan kesalahan ulang. Malu dan takut bukan alasan tepat untuk menghindar dari Allah atau meninggalkan Allah. Semakin jauh dari Allah, semakin terpuruk dan terbawa gelombang kehidupan yang membinasakan. Bapak Ibu, karena itu berbuat salah itu berdampak pada rasa malu dan takut. Mungkin kita ingat apa yang pernah dilakukan oleh para murid Tuhan ketika Tuhan Yesus disalib. Mereka sebagian, kalau kita lihat, sebagian besar mereka gagal menemani.
Semua mengurus nasibnya sendiri-sendiri. Simon Petrus pun mengalami kegagalan. Padahal ketika dia bersama dengan Yesus, dia mengatakan kemanapun Yesus pergi, dia akan ikut. Tetapi ketika Yesus disalib, semua mereka meninggalkan Yesus. Bapak Ibu, tapi yang terpenting kita dalam kehidupan kita tidak boleh kita bersembunyi. Semakin kita bersembunyi dari hadapan Allah, semakin kita terpuruk dalam kehidupan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang mencari yang hilang. Allah akan mengampuni segala kesalahan kita. Ia mengumpulkan kita kembali. Kalau kita lihat, dia juga akan merangkul dan mengasihi kita. Walaupun kita sudah melakukan kesalahan, dia bahkan bangkit dan mengobati kita di dalam kekecewaan kita dan rasa malu muridnya pun. Ia menghibur yang patah hatinya. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui renungan kita pada hari ini, janganlah kita bersembunyi dari hadapan Allah. Ketika kita bersembunyi di hadapan Allah, itu bukanlah menyelesaikan permasalahan atau pergumulan, tetapi itu akan menambah masalah kita. Karena itu ketika kita melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan, mari kita dengan gentleman mengaku kesalahan kita di hadapan Allah. Allah akan mengampuni kita dan bahkan mengangkat kita dari rasa malu, dari rasa takut, dari rasa kecewa kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin baik. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga, yang mengingatkan kami Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami melanggar perintah-Mu, kami tidak taat setia kepada-Mu. Engkau menginginkan kami supaya kami kembali, supaya kami hidup. Janganlah kami Tuhan meninggalkan Engkau, bahkan bersembunyi dari hadapan-Mu. Tidak ada Tuhan yang terselubung di hadapan-Mu. Semuanya Engkau melihat, bahkan kedalaman hati kami sekalipun. Karena itu Bapa di dalam surga, biarlah kami tetap mengaku di dalam kehidupan kami, di dalam keberdosaan kami kepada Tuhan, supaya hidup kami hidup yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan kami percaya Engkau mengampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.